Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kelompok kita akan menjelaskan tentang algoritma decision tree. Yang pertama, untuk pemutusan tempat wisata yang terbaik untuk liburan di Bali 2022 menggunakan algoritma decision tree. Untuk pentingnya suatu analisa ini, yaitu untuk menentukan jumlah apakah orang-orang yang tempat terbaik untuk berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Bali. Untuk analisa klaster ini digunakan yaitu 3 variabel dari dataset, yaitu rating Google, jumlah ulasan, dan yang terakhir biaya kunjungan. Untuk dataset yang digunakan, kita menggunakan dataset Bali Popular Destination for Tourists 2022, di mana terdapat ada beberapa data antara lain place, location, coordinate, Google Maps, rating, Google Reviews, source, description, tourism atau visitor fee. Di mana pada yang kita lakukan pada kali ini, kita hanya menggunakan 3 data, antara lain adalah Google Maps rating, Google Reviews, dan visitor fee, di mana nanti data yang akan ditampilkan menampilkan semua data yang berada pada dataset yang di set ini. Kemudian di sini ada tampilan codingannya. Yang pertama, langkah pertama yaitu import. Yang dibutuhkan yaitu import CSV, import datasetnya, file dataset berupa CSV, kemudian import tkinter astk. Ini digunakan untuk membangun antarmuka grafis atau GUI-nya. Kemudian from sklearn.tree import the session tree classifier. Di sini digunakan untuk membuat kelas the session tree-nya. Kemudian langkah kedua yaitu mengelola dataset yang akan digunakan. Di sini membuat sebuah list yang bernama place data, kemudian with open Bali Popular Destination for Tourists 2022 sheet 1.csv r encoding UTF min 8 asphalt. Di sini membuka file datasetnya dengan perintah open, kemudian reader sama dengan csv.reader, yaitu membaca file datasetnya. Kemudian next reader. Kemudian di sini menggunakan looping berupa for raw in reader place data.append, yaitu menambahkan ke dalam list bernama place data. Kemudian setelah melakukan load data, dilakukan preprocessing untuk merubah beberapa data agar tampilannya lebih menarik dan lebih baik. Di sini digunakan digunakan def list cost value untuk merapikan tanda komanya, kemudian ditambahkan cost text split untuk mengekstrak numeric value-nya, dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan tipe data float yang digunakan untuk mengembalikan nilai 0.0 untuk cost value-nya sendiri. Kemudian setelah preprocessing data dilanjutkan dengan kita melakukan decision tree, yaitu mengambil pohon keputusan berdasarkan data yang ada. Di sini variabel yang digunakan adalah X dan Y, kemudian untuk datanya yang digunakan masih tetap float dengan nilai 3 dan 4. Kemudian untuk cost text-nya sendiri senilai 7. Lalu dilanjutkan dengan pengambilan data yang diolah dari variabel cost. Kemudian untuk dataset yang diambil di sini adalah rating, review, dan cost. Kemudian pengembalian data. Kemudian kita return kembali CLF-nya. Lanjutkan dengan pembuatan fungsi selected place. Jika dipanggil menampilkan tempat yang sesuai dan terdapat filter jika input tak sesuai, akan terjadi peringatan. Pertama, mendapatkan preference dari input field. Rating pref sama dengan rating input get ini digunakan untuk mendapatkan preference dari input field. Dilanjutkan dengan memvalidasi semua inputan.
Lalu pengecekan jika inputan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk if rating pref, try rating sama dengan float, hingga seterusnya itu digunakan untuk validasi inputan yang diberikan oleh variabel. Lanjut. Sampai ke memproses cost value yang telah dilakukan di atas. Jika ada tempat wisata yang cocok, maka pembuatan model tree model dengan CLV sama dengan grid decision tree. Selanjutnya menampilkan prediksi tempat wisata yang paling cocok. Prediction sama dengan CLV.predict float rating pref, float review pref, float cost pref. Lanjut menampilkan teks tempat wisata. Lalu pembuatan GUI menggunakan tkinter dengan kode seperti di bawah. Ini adalah cobaan untuk GUI-nya. Di sini kita mensortir dengan rating Google Maps 5, jumlah ulasan Google 100, dan biaya kunjungan 5. Di sini tidak ada tempat wisata yang memenuhi preferensi. Dan jika kita mengganti rating Google Maps-nya menjadi 4, di mana rating Google Maps itu terdapat 1-5, dan kita menggantinya menjadi 4 dengan jumlah ulasan Google mencapai 100 orang atau lebih. Lalu untuk biaya kunjungan sekitar 5 USD, akan menampilkan rekomendasi tempat wisata yang dimana sesuai dengan urutan melalui menggunakan algoritma decision tree yang tersebut, di mana akan memberikan tempat yang pertama yang itu pasti yang terbaik untuk dipilih. Lalu semakin ke bawah akan semakin jauh dengan perkiraan decision tree yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih mengenai presentasi saya kelompok kami. Mohon maaf jika banyak ada salah kata atau ucapan yang salah, dan terima kasih.